Baik, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita lanjut pada materi 2 pada pelatihan berikutnya. Yang kemarin kan kita sudah membahas soal interface AutoCAD dan juga perintah-perintah dasar mengenai dengan penggambaran pada AutoCAD, yang dimana ada perintah draw, modify, annotation, dan sebagainya. Ya. Di sini nanti kita belajar juga cara pembuatan layer dan kita masuk pada uh, ke apa namanya ya, pembuatan denah yang sederhana gitu. Ya, di sini kita sampingkan dulu yang ini. Nah, jadi untuk teman-teman untuk membuat layer, palingan perintah yang teman-teman perlu lakukan adalah dengan perintah LA, layer, enter. Di sini kalau teman-teman bisa langsung tanda klik tanda ini, new layer, atau bisa menggunakan ALTN juga gitu. Atau tandangin dia sebelah kiri atas ini. Ya, diklik. Sesuai kebutuhan aja ya, teman-teman. Yang pastinya ada beberapa layar. Klik, 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 klik ya. Di sini layar pertama mungkin teman-teman bisa tulis layar as. Terus layar kedua teman-teman bisa tulis layar mungkin slope. Dan yang ketiga mungkin layar kolom ya, kolom. Dan ini mungkin dimensi dimensi ya, seperti itu. Nanti pewarnaan bisa teman-teman lihat saja sesuai kebutuhan. Mungkin merah ya, Asia mungkin slope juga sedemikian ini ya. Oke, untuk ketebalan garis itu ada ya di sesuai ketentuan yang saya sudah berikan di materi di modul itu. Ya. Oke. Jadi pertama lah kita gambar as dulu dengan ukuran rumah mungkin ya sederhana saja ya. Ukuran mungkin sekitar 6 kali 12. Oh, jangan dah. Kita pakai ukuran rumah sekitar 6 kali 12 saja lah. 600 kalikan dengan 1200 karena kita menggunakan satuan atau unit cm. Ya, ini. Kita move dulu. Nah, di sini kalau teman-teman ingin memodifikasi dari persegi panjang atau as denah ini, bisa teman-teman bisa menggunakan perintah exploit untuk memisahkan garis-garis ini seperti ini. Nah, setelah itu offset kita buat dulu ya 300. Offset juga, oh enggak ya, 300. Saya dia juga. Sini ruang kamarnya total 250 saja. Sebelah juga ya, biar ada space 1 meter di sini. Ya, bisa. Nah, offset sini kita pakai 400 ya. 400. Sini juga sekitar untuk ruang tamu kita pakai sekitar 300. Untuk biasanya untuk ke belakang kita pakai 400 lagi ya, seperti itu. Nanti tinggal kawan-kawan trim saja TR dengan perintah TR sesuai kebutuhan ya, seperti itu. Nah,
ini untuk garis as daripada denah rumah kita. Jadi jangan lupa ditaruhkan teks juga ya, dengan cara seperti ini. Terus sini dapur, sorry, dapur dengan elevasi kurang lebih 00, berarti persen P, atau nggak usah, kita tulis elevasi saja, elef titik spasi 0,00 ya, seperti itu. Ini kita sesuaikan saja. Nah, jadi untuk ini kan kecil ya, untuk memperbesarkan saya kan sudah kemarin dengan cara menggunakan SC ya. Dan kita CO saja, copy, klik sesuai penempatan, klik. Contohnya yang ini adalah kamar ya, kamar tidur 1 01. Nah, di sini kamar tidur 02. Tidur 02. Seperti itu. Terus ini adalah ruang keluarga. Inilah ruang tamu. Nah, seperti itu. Nah, di sini carport atau garasi saja. Garasi sini biasanya diturunnya minus 0 titik, taruh dia 10 cm saja. Nanti kawan-kawan bisa berimajinasi sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan. Di sini teras. Ya, di teras ini terserah juga kawan-kawan. Kalau saya sini terus minus 05. Minus 05. Ya, seperti itu. Nanti sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan ya. Ini taman mini atau taman saja ya, cukup. Nanti tambahkan garis juga ya, biar nanti ada space gitu. Oke, setelah itu sudah selesai ya. Ini kita menggunakan layer as. Oh ya, jangan lupa tambahkan kamar mandi juga. Di kamar mandi dalam kita offset dengan ukuran kamar mandi 150 saja. Kebesaran juga kalau 150. Oh, bisa 150, tapi yang kesini offset 150, offset di sini sekitar 100 ya. Kita trim saja atau gunakan perintah fillet ya. Nah, ini kita trim ya, seperti itu. Ini juga kita bisa copy. Ini kita copy ke sini, atau ya bisa saja nanti kita mirror. Ini di mirror, nyalakan F8. Kalau seperti ini nggak bisa, kita nyalakan ini ya, klik, kita yes saja untuk menghilangkan sebelah sisi kiri. Kita move ya, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Nanti sini tambahkan keterangan saja. Ini KM 02, elevasi. Nah, biasanya kita gunakan elevasi 0 minus 0,00 0,05 seperti itu. Kita copy saja ya. Oke ya teman-teman, untuk garis as sudah. Kita masuk pada dimensinya.
kita memberikan dimensi, yaitu dengan cara pilih layer dimensi, klik DLI ya, jadinya seperti itu. Nah kalau sudah DLI, kawan-kawan nggak usah DLI lagi seperti ini, ribet nantinya. Kawan-kawan langsung masih mengukur sama rata seperti ini, nanti ribet. Jadi pakai perintah DCO, ini seperti ini ya. Ya terus begitu juga berikut, DLI tarik, kita bisa DCO. Ops. Terus DLI untuk panjang keseluruhan, seperti itu. Terus DLI juga, nanti teman-teman belajar juga ya. Seperti itu teman-teman. Ini karena masih dasar ya, kita belajarnya seperti ini. Nanti kalau sudah masuk ke expert, ada juga caranya lebih cepat ya. Oke, jadi ini untuk pembuatan as yang pertama. Jadi langsung kita masuk pada lanjutan, kita masuk pada denah kolom, atau bisa saja kita langsung pada denah slope dulu gitu. Bisa kita copy, buat 2, akan F8 seperti ini, kita buat denah slope nya. Nah caranya mudah. Kalau untuk ukuran slope, biasanya untuk rumah sederhananya kita pakai ukuran 25 x 15. Jadi buat saja ukuran slope, contohnya ini, kita pindah ke slope dulu, REC 25 x 15, jadinya seperti ini. Jadi tingginya adalah 25, lebar atasnya adalah 15. Karena di sini kita menggambar denah, jadi yang kelihatannya adalah tampak atas gitu. Tampak atasnya berarti 15 cm ya. Jadi kita buat dulu dynamic blocknya dengan cara klik 15 kali panjang asumsi, taruhlah kita gunakan panjang asumsi itu adalah 20 cm atau 30 cm panjang asumsi. Setelah itu kita berikan headsnya adalah ini, kita berikan heads archon, kita klik. Ini kan kelihatannya nggak kelihatan ya, atau kelihatan 1 ya, ini karena faktor skalanya ini, kita ganti jadi 0.05, enter ya, bisa seperti itu. Setelah itu kawan-kawan blok tulis slope. Sudah, kawan-kawan klik double klik ke yang sudah di blok tadi, yang ini double klik 1 2, baru oke. Sini kita buat biar bisa ditarik-tarik gitu, kita klik ke parameter linear stretch, klik ujung atas dan ujung bawah, tarik ke samping. Setelah itu klik ke action stretch, klik yang distance yang bagian bawah, tarik seperti ini, kita buat seperti ini, kita blok seperti itu, lalu enter. Begitu, lalu spasi lagi, klik yang ini, kita tarik seperti ini, kita tarik seperti ini juga, baru kita blok juga ini, baru kita enter. Oke, sudah. Pokoknya hasilnya adalah ada 4 icon ini, 1 2 3 4 ya. Lalu close block editor, save. Sudah jadi nih. Ini kita copy saja, di copy sini 1
di bagian area-area yang ada slope. 2 3 4 5 6 7 ya, mungkin di situ ya slope. Terus kita tarik seperti ini ya. Ini juga ditarik ya karena ada slope. Nah, begitupun selanjutnya kawan-kawan, coba kawan-kawan praktek. Ini ditarik semua ya. Ditarik semua saja. Nah, kalau sudah kita CO lagi, atau kita buat mirror ya. Oh enggak, kita CO saja, kita rotasi. Oops. Nah, seperti itu. Kita move, tekan ke sini, ini tarik ke sini, ini tarik ke ujung sini ya. Oh, sebelum itu bentar ya, ini nanti kita copy dulu. Itu juga di sini satu, sini juga, di sini juga, sini juga, sini juga, sama di sini juga ya. Nah, dan di sini juga ya. Selesai, kita tarik. Jadi enaknya ini dynamic block, tinggal kita tarik saja, kita nggak perlu harus offset kiri kanan lagi gitu. Jadi enaknya dynamic block tuh ini ya. Oh, ini belum, ini juga belum ya. Kita tarik. Nah, jadi Denoslov-nya sudah selesai gitu. Ini untuk Denoslov. Terus kita masuk pada Dena kolom juga. Jadi ini kita copy ya, atau yang ini saja kita copy, CO, kita tarik. Nah, kita pilih ke layer kolom ini. Nah, karena layer kolom sudah terpilih, kita buat dimensi kolomnya. Contoh, kita gunakan kolomnya adalah ukuran kolom itu sekitar berapa ya, kita gunakan 15 kali 15 saja, nggak apa-apa. Oh enggak, kita gunakan 20 kali 20 kali 20. Nah, sudah. Ketika sudah buat seperti ini, kita offset, kita tebal selimutnya. Nah, kita asumsikan 2 cm seperti itu, atau 2,5 cm juga boleh. Offset 2,5 tebal selimutnya, kita offset. Kita pakai besi berapa dalam, nanti di sini kan hanya penggambaran ya teman-teman, nanti baru kita buat keterangan. Kita gunakan besi 8 untuk sengkang, kita gunakan besi 10 untuk contohnya begitu, besi 6 untuk sengkang, besi 10 untuk besi utama. Kita bisa gunakan seperti itu. Tapi ini kita gunakan gambar, kita pakai 0,5. Nah, seperti itu. Terus kita circle seperti ini, adalah ukuran 0,8. Contohnya ini ya. Atau bisa saja teman-teman bisa langsung saja, contohnya kalau besi 6 side 0,6. Oke, terus besi utamanya besi 10 di 1 contohnya ya, seperti itu. Nah, di sini kita offset untuk membuat lingkaran pakai 0,6 ya.
terus kita trim yang ini dan ini kita mirror, terus ini sama ini juga kita mirror. Alah, saya juga lupa mirror, ini juga mirror saja. Ini kita trim, bersihkan kayak seperti di atas, begitu saja. Ya, sudah selesai. Kita buat apa ya, biasanya disebut dengan, kalau kita di sini bisa sebut dengan apa, angkurnya ya. Ini kita pembuatan angkur, size 0,6, oh enggak, 0,5, oh enggak, 1 ya, satu offset 0,6, seperti itu. Ini hapus saja, ini kita extend, kita sambungkan saja ini kita trim TR seperti itu. Ini kita TR juga, yang ini kita fillet ya. Nanti kita hapus saja yang ini, kita extend EX ini, sebentar salah nih, atau buat L saja, tarik ke sini ya, seperti itu teman-teman. TR ini. Oke, setelah itu buat headsnya untuk apa namanya, betonnya seperti ini ya. Oke ya, seperti itu. Setelah itu kita blok, tulis kolom 20 kali 20, itu kita copy, cari as tengahnya ini kita masukkan ke sini untuk dana kolom ini. Sesuai dengan kebutuhan saja ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa gunakan kolom praktis, tapi itu nanti sesuai dengan kebutuhan teman-teman saja. Nanti teman-teman bisa rubah untuk buat kolom praktis, penempatannya di mana-mana saja ya, seperti ini. Nah, di sini kalau teman-teman ingin menambah kolom tengah di sini untuk mencari tahu tengah ini dengan tengah ini, gampang saja. Oh sebentar, ini agak keliru nih ya, bahaya ini, si tukang nanti bingung ini kolomnya ikut di mana ini. Ini juga oh ya aman, ini aman. Nah, jika teman-teman ingin menambah kolom di antara kolom ini dengan kolom ini, tapi ketika begini nggak dapat ya, kita nggak dapat nih, kita bisa menggunakan perintah M2P spasi, kawan-kawan klik ini ujung sini, terus sama garis tepian ujung sini juga klik, langsung otomatis nih di tengah ya, seperti itu. Tinggal tambahkan juga di sini, di sini, di sini, di sini ya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk materi hari ini kita sudah masuk pada pengaplikasian command line, yang dimana kita sudah membuat garis as denah, terus kita sudah membuat rencana slope, dan kita juga sudah membuat rencana kolom ya. Nah, nanti disesuaikan dengan ukuran dimensi kolom teman-teman masing-masing. Nah, dan juga sudah memberikan dimensi pada setiap sekat-sekat yang ada. Nah, jadi untuk materi hari ini sampai di sini. Nanti kita lanjut pada materi berikut. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.